SAK-EMKM adalah kepanjangan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro yang dirancang secara khusus sebagai patokan standar akuntansi keuangan pada UMKM. Usaha mikro adalah usaha milik perseorangan dan atau badan usaha yang memiliki kekayaan maksimal 50 juta dan hasil penjualan tahunan maksimal 300 juta. Sedangkan usaha kecil adalah ekonomi produksi yang terdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dan kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah dan hasil penjualan per tahun maksimal 500 juta rupiah. Dan usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil, dan maksimal kekayaan bersih adalah 300 juta rupiah dan hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar rupiah. Laporan keuangan EMKM penyajiannya ialah yang minimal terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua laporan laba rugi selama periode, dan yang ketiga catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. Di mana di laporan posisi keuangan EMKM terdiri atas aset, liabilitas, dan ekuitas, dan di laporan laba rugi informasi tentang pendapatan, beban keuangan, serta beban pajak pada suatu entitas. Dan yang kemudian catatan atas laporan keuangan terdiri dari sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan EDSAK-EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fahri Afi Maulana dari kelompok 1 Akuntansi Keuangan Lanjutan. Saya dari kelas AK 5G Politeknik Negeri Medan. Saya dari jurusan akuntansi. Nah, di sini saya memiliki tugas nih Bang dari dosen kami. Kami ini disuruh mewawancarai UMKM, para bisnis atau sejenisnya, para pebisnis nih. Nah, di sini saya tadi tahu abang itu mempunyai bisnis di bidang aksesoris. Ini biar semuanya pada kenal dulu, saya ingin bertanya dulu nih Bang, nama abang siapa Bang? Oke, nama saya Musafa Zufar Bahri, biasa dipanggil Musafa. Saya masih seorang mahasiswa juga, jurusan Teknik Komputer semester 3 di Politeknik Negeri Medan. Berarti saya dan Abang Musafa satu alma mater nih. Ya. Jadi kalau misalnya jumpa bisa sapa-sapa juga ya kan. Nah, di sini saya mau bertanya lagi tentang bisnis Abang ini gimana Bang awal mulanya juga. Oke, awal mula ya. Awalnya saya mulai itu tahun 2019 akhir, udah mau 2020 lah. Awalnya itu saya dari beli produk orang lain juga, beli tali jam, saya beli. Begitu sudah sampai, saya lihat ini kalau dibuat sepertinya gampang ini, bisa dibuat sendiri. Terus kalau saya buat sendiri, saya bisa nambah model lain tanpa mengeluarkan banyak uang gitu kan. Nah, setelah beberapa waktu dari saya beli tali jam itu, saya belilah satu warna talinya satu warna aja waktu itu. Setelah saya buat, benar gampang cara buatnya. Terus saya berpikir, ini kok jadi kan bisnis bagus juga gitu ya, sekalian hobi bisa berbisnis gitu, kenapa nggak coba. Dari situlah saya udah mulai bisnisnya dari satu warna tali itu. Saya nabung, begitu ada dana saya mulai beli varian tali yang lainnya sampai sekarang ini. Berarti Abang Musafa ini bisnisnya memang dimulai pure dari nol ya Bang, dari bisnis pertama dari pembeli jadi penjual, dari hobi bisa menghasilkan uang.
Sebelumnya nama bisnisnya atau sudah memiliki brand atau gimana bang? Kalau nama brandnya itu Spartacord. Spartacord. Iya benar. Jadi udah memiliki nama brand juga Spartacord. Nah kalau ini bang, bisnisnya ini bahan baku dari aksesorisnya itu sama jenis-jenis variannya itu gimana bang? Ada banyak kah atau cuman fokus ke satu gitu bang? Sesuai namanya ya, Spartacord. Cord itu saya ambil dari kata paracord. Paracord itu itulah tali paracord, bahan yang dari produk yang saya buat. Tali paracord itu bisa dibilang tali parasut ya, yang biasa digunakan penerjun untuk dia menyangga badannya untuk parasut. Karena saya tahu kualitasnya bagus dan kuat dan dia lebih mudah untuk dibentuk jadi suatu simpul, putuskan hanya dari tali paracord ini. Saya konsisten dari dulu hanya menggunakan tali paracord sampai sekarang. Berarti kalau bahan-bahan yang lain itu ada nggak bang selain tali paracord atau cuman pakai tali paracord aja? Kalau untuk bahan sih semuanya dari tali paracord, cuma ada beberapa ukuran itu. Kalau untuk biasanya untuk buat tali jam itu ukuran 4 mm. Di ukuran 4 mm itu tali paracordnya di dalamnya ada 7 helai tali lagi, tali nilon. Jadi begitulah spesifikasi talinya. Terus talinya ini memiliki daya tarik itu sebesar 550 lb atau kalau kilogram setara 249 kg kekuatan daya tariknya. Kalau untuk yang lain ada yang 2,2 mm sama yang paling kecil biasa dibilang micro cord itu ukuran 1,28 mm. Berarti tetap tali paracord ya bang? Ya, benar. Terus apa penjualannya gimana nih bang? Pasarnya udah sampai mana? Apakah penjualannya sudah sampai ratusan, ribuan atau gimana? Kalau jumlah dari awal ya kira-kira itu belum sampai lah 1000, masih ratusan. Terus karena saya mulai di awal di akhir tahun 2019 itu udah mau nggak lama dari situ 2020. Bagi kita tahu kan 2020 awal itu udah mulai pandemi gitu. Nah dari situ penjualan udah minim karena daya beli masyarakat masih kecil. Berarti efek pandemi terhadap bisnis itu memang benar ada ya bang? Benar. Memang efeknya tuh kerasa untuk para pebisnis. Kerasa banget. Apalagi masih baru memulai bisnis ya bang? Ya. Nah, terus kalau target untuk penjualannya ini berapa ini bang? Untuk kita tetapkanlah per bulan. Kira-kira ada target penjualan kah atau ya saya buat selagi ada santai karena sekalian hobi saya memang seperti itu atau memang saya harus target saya harus jual segini? Kalau dari awal ya itu mas dulu itu saya belum ada target kan karena kan masih mulai dari awal. Tapi kok udah mulai sekarang itu saya udah ada planningnya, udah buat target. Kalau dibilang target per bulan ya sekitar minimal 1 juta lah per bulan. Itu menurut saya mudah-mudahan beberapa bulan ke depan setelah daya beli masyarakat meningkat, menurut saya itu bisa lah dilaksanakan 1 juta per bulan. Berarti untuk awal itu 1 juta aksesoris sudah lumayan ya bang? Iya. Untuk per bulan. Nah. Terus kalau target pasar gimana nih bang? Target pasar saya mau fokus ke Medan dulu, mau ke teman dulu, atau saya harus menguasai pasar juga di luar gitu bang? Kalau soal pasar ya, saya fokus di daerah Medan sih. Soalnya di kota Medan, masyarakat Medan itu masih
banyak yang belum tahu tentang tile paracord ini. Nah, dan karena itu juga lah menurut saya ini peluang menjanjikan gitu, karena pesaingnya di Medan sedikit gitu. Jadi saya fokus di Medan, saya pasarkan. Pertama itu saya kenalkan tentang tile paracord ini, baru saya kenalkan produk yang saya punya. Terus kalau untuk di luar ada juga sih, itu secara online lah. Sempat paling jauh pernah saya kirim ke NTT. Ya, kebetulan kemarin tuh seorang tentara yang beli. Berarti sekaligus menguasai pasar di Medan untuk tali paracord, sekalian keluar juga ya bang? Kalau bisa lah. Berarti dari Abang Musafa ini banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil kan, dari awal mula jadi pembeli, terus kenapa nggak buat sendiri, terus jadi hobi, dan terakhir jadi pebisnis di bidang aksesoris tersebut. Ini saya ada pertanyaan juga nih bang. Sebelumnya Abang selaku pebisnis udah pernah melakukan laporan keuangan nggak untuk bisnis yang Abang geluti ini? Kalau laporan keuangan dari awal sih itu belum ada gitu. Saya masih iseng-iseng awal itu, tapi belakangan ini penjualan udah ada peningkatan. Ya menurut saya laporan penjualan itu sangat bagus, jadi sekarang ini saya mulai belajar membuat mulai dari pemasukan ke pengeluaran, situ aja sih. Berarti Abang masih di tahap belajar untuk membuat ya bang? Iya. Jadi sebelumnya Abang udah mengerti lah apa sih kelebihan dari laporan keuangan untuk bisnis itu ya bang? Kurang ngerti ya. Jadi ini bang, sebelumnya kami kan juga memiliki tugas dari dosen. Nah sebelumnya itu saya ingin bertanya, apakah boleh kami membantu abang itu melakukan laporan keuangan, membuat laporan keuangan dari bisnis yang abang miliki nih. Nah setelah itu kami juga akan memberikan edukasi kepada abang ataupun rekan abang yang ada di dalam bisnis ini untuk membuat laporan keuangan. Jadi sebelumnya apakah kami diizinkan nih untuk membuat laporan keuangan dari bisnis abang? Menurut saya sih itu tawaran bagus, tentu saja saya izinkan ya, karena dulu dia bisa membantu saya juga, menambah ilmu, bantu menata laporan keuangan. Saya bisa. Oke, berarti diizinkan. Berarti kami boleh nanti lah meminta data dari abang, data bisnisnya, pemasukan pengeluaran seperti itu loh bang ya. Oke, jadi sebelum di akhir nih bang, ada nggak mau promosi dulu ke penonton tentang bisnis yang abang miliki nih bang? Oke, jadi bisnis saya ini fokus di aksesoris. Produknya itu ada beberapa varian kayak seperti tali jam, gelang, gantungan kunci, lanyard untuk ID card atau untuk phone. Jadi semua produk yang saya buat itu dari tali paracord. Seperti yang saya bilang tadi, tali paracord itu sangat kuat lah istilahnya. Terus warna dari tali ini juga tidak mudah luntur, walau udah kena lumpur atau apa bisa dicuci, warnanya tinggal luntur. Nah, untuk custom itu juga bisa. Jadi misalnya abang mau custom tali jam atau gelang, custom warna atau model juga bisa. Jadi istilahnya gelangnya ini sesuai dengan keinginan pembeli, kami buatkan spesial untuk pembeli gitu. Ada IG atau di marketplace gitu bang, biar yang mana tahu yang menonton juga langsung mau nengok nih, mau cek, atau mau langsung mau beli custom tali jam gitu bang. Untuk melihat model-modelnya ya, kami biasa update di Instagram. Kami ada model baru, langsung ya update ke Instagramnya @spartacord. Terus ada juga di marketplace Shopee, username-nya Spartacord juga bisa dicari. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang mau cek atau mau beli bisa cek di IG Spartacord atau di Shopee-nya Spartacord juga. Oke, mungkin sekian dari
wawancara ini. Terima kasih kepada Abang Musafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.